Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Sebuah rangkuman. Bagian yang pertama, kita akan mempelajari tentang penyelidikan IPA. Di dalam penyelidikan IPA kita diharapkan memiliki keterampilan. Keterampilan antara lain adalah basic skill, ya. Di sini keterampilan yang harus kita miliki adalah keterampilan proses sains dasar. Keterampilan proses sains dasar. Apa aja itu? Nah, mari kita kupas satu persatu. Ya, yang pertama adalah keterampilan mengamati. Ya, yang pertama adalah keterampilan dalam mengamati. Dalam mengamati ini kita bisa menggunakan panca indera, ya, panca indera, ya, dengan mata, dengan telinga, dan semuanya, ya. Ada 5 indera itu: mata, kita gunakan telinga, kita gunakan lidah untuk melihat asam, basa, dan lain-lain. Ada 5, namanya panca, artinya 5. Terus kita juga harus bisa melakukan pengukuran, ya. Keterampilan berikutnya yang harus kita miliki adalah keterampilan mengelompokkan atau klasifikasi, ya, mengelompokkan, ya, ini saya mengelompokkan atau klasifikasi, ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau kita misalnya di minimarket, ya, kita ingin mencari odol misalnya atau pasta gigi, ya, pasti kita masuk ke lorong, ya, yang isinya ada sabun, ya, ada pasta gigi, ya, ada juga sabun cuci, ya. Intinya lorong apa? Di sini adalah lorong yang berisi tentang alat kebersihan rumah tangga, alat kebersihan. Artinya apa? Pasta gigi ini masuk dalam klasifikasi alat kebersihan, ya. Jadi ini pentingnya kita mengelompokkan. Ini adalah contohnya, ya. Di dalam sains banyak sekali, ya, terutama di IPA ini, ya. Sains bukan hanya IPA, ya. Di IPS itu juga ada sainsnya, ya. Dan itu kita akan mengelompok-kelompokkan kelompok masyarakat, kelompok budaya, dan lain-lain. Yang ketiga, ya, kita harus memiliki keterampilan dalam memprediksi. Nah, untuk memprediksi kata kuncinya adalah kita mengenali pola. Ya, pola ini kita pelajari, ya, di sains juga nanti, dan matematika membantu kita dalam prosesnya. Terus keempat, kita juga harus punya keterampilan membuat kesimpulan, ya, membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini didapatkan dibantu oleh apa? Dibantu oleh statistik. Kalau ini statistik, ilmu statistik, ya. Data kita olah dengan statistik. Dari data, ya, masuk statistik, kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang sah, ya. Ada timbul kesimpulan, ya. Nanti ada indikator-indikatornya, ya. Kemudian keterampilan nomor 5, kita harus terampil dalam mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasi. Di dalam sains, bagaimana kita mengkomunikasikan? Ya, mengkomunikasikan ilmu dalam sains, kita bisa menggunakan macam-macam, ya. Kita bisa menggunakan tabel misalnya, ya. Ini adalah contoh dari tabel, ya. Kita bisa menggunakan diagram. Diagram pun macam-macam. Ada diagram batang, ya. Ini diagram batang. Ada diagram lingkaran. Seperti ini adalah diagram lingkaran, ya. Diagram lingkaran. Kita juga bisa menyatakan dalam grafik, ya.
seperti grafik penjualan, ya, grafik pertumbuhan, ya, seperti ini dalam grafik. Nah, kemudian kita punya keterampilan sains terintegrasi dengan yang lain juga. Nah, di dalam sikap objek IPA dan pengamatannya, ya, yang kedua kita harus memiliki sikap ilmiah. Ya, kita harus memiliki sikap ilmiah. Kita sebagai masyarakat ilmiah harus memiliki sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah itu? Ya, yang pertama kita bisa membedakan opini, ya, vs ya melawan fakta. Opini ini pendapat, fakta ini kenyataan. Kita harus bisa membedakan itu pendapat pribadi apa kenyataan, ya. Yang nomor dua, kita harus berani mencoba. Thomas Alva Edison sebelum menemukan lampu, ya, yang kita nikmati saat ini, ya, dia hampir membakar gerbong kereta. Dan ini keberanian mencoba ini harus didasarkan pada logika, ya, bukan hanya ingin viral saja, ya. Kemudian kita dalam sikap ini harus memiliki kejujuran, ya. Data yang kita tulis harus benar, tidak boleh dimanipulasi, ya, tidak boleh, ya. Kemudian nomor 4, kita harus teliti. Tingkat ketelitian, ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya jarak Surabaya Jakarta, ya, ini tingkat ketelitiannya cukup dalam kilometer. Kita tidak perlu dalam sentimeter atau milimeter. Ya, tingkat ketelitian ini tergantung pada objek penelitian kita atau subjek penelitian kita. Ya, kemudian nomor 5, ya, tapi itu penting, ya, teliti ini penting. Jadi kita bisa meneliti sampai nanometer sekarang ini, ya. Kita akan pelajari itu juga, itu apa nano itu, ya. Selalu ingin tahu atau kepo. Ini singkatan dari knowing every particular object, ya, ingin tahu. Ya, kemudian kita harus bisa berpikir secara objektif. Ya, objektif artinya sesuai dengan fakta, berpikir sesuai dengan fakta. Ya, lebih banyak fakta daripada opini. Ya, di lapangan seperti apa, ya, itu yang kita sampaikan. Tidak boleh mengarang bebas di dalam IPA. Ya, kemudian kita bisa bekerja sama. Karena sains itu banyak sekali bidangnya, dan kita akan melibatkan banyak disiplin ilmu untuk menyelidiki satu hal, ya. Misalnya kita di dalam biologi, kita akan berhadapan dengan makhluk hidup, ya, dengan fungsi-fungsi faalnya. Di situ kita juga harus bersama dengan ahli statistik, ya. Makhluk hidup ini hubungannya dengan mungkin kita bekerja sama petugas konservasi hutan, tetapi kita juga harus bekerja sama dengan ahli statistik. Kita harus minta izin penelitian dengan pemerintah, ya, pemerintah. Jadi intinya kita harus bisa bekerja sama, karena dalam satu penelitian itu melibatkan banyak aspek, ya. Kemudian kita harus terbuka dan fleksibel. Ya, kemudian paham toh, terbuka dengan fleksibel, kita bisa meliputi cara berpikir kita terbuka. Jadi bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Ya, pandang. Jadi kita tidak memandang suatu hal itu hanya dari sisi fisika. Kita juga harus bisa melihat dari sisi biologi, dari sisi sosial. Ini adalah cara berpikir yang terbuka dan fleksibel. Fleksibel itu
tidak kaku, tidak kaku. Ya. Kemudian kita juga tetap harus bertanggung jawab dan kemudian jangan lupa kita juga harus ulet, ya. Ulet ini apa? Tidak mudah menyerah. Oke, itu adalah hal-hal yang harus kita miliki di dalam ini topik kita di video ini. Kita kembali ke atas adalah penyelidikan dalam IPA. Kita nanti akan melanjutkan video ini di segmen berikutnya, ya, yaitu pengukuran dan pengamatan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.